sebenarnya ada beberapa metode yang dicetuskan oleh beberapa tokoh baru-baru ini. Teknik KonMari oleh Marie Kondo. Konsep decluttering yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini itu dibuat seperti game gitu ya. So the Four Box oleh Joshua Becker. Dengan metode ini Joshua Becker berharap kita lebih mudah mengklasifikasikan barang-barang yang kita keluarkan. Metode yang Bunda gunakan untuk mendeclutter barang-barang Bunda sesuai dengan kondisi Bunda yaitu yang pertama adalah mengkomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain. Itu wajib menurut Bunda ya. Jadi sebelum mendeclutter itu Bunda harus mengkomunikasikan dengan keluarga Bunda, terutama yang tinggal dengan Bunda gitu ya. Ada ayah dan ada kakak Kaila. Terutama pada ayah sih ya Bunda komunikasikan itu. Pada kakak Kaila pun Bunda komunikasikan, minimal Bunda sounding, nah besok Bunda mau beres-beres rumah ya, mau ada beberapa barang yang mau Bunda keluarin gitu. Itu wajib sih menurut Bunda harus kita komunikasikan gitu ya, karena takutnya nanti keluarga kita yang tinggal dengan kita bingung gitu, kok kamu beres-beres dengan ngeluarin barang gitu ya. Jadi tetap harus dikomunikasikan ya dengan keluarga kita. Yang kedua adalah tentukan area atau ruangan mana yang mau kita declutter lebih dahulu. Contohnya misalnya kita lagi mendeclutter di kamar gitu, terus tiba-tiba kok kita kepikiran, oh tadi ada piring ya yang harusnya aku keluarin, terus kita pindah lagi ke dapur. Di dapur kita tiba-tiba ingat kok di ruang tengah tuh ada barang yang harus dikeluarin. Oh itu malah jadi nggak fokus, itu malah jadi nggak selesai gitu. Makanya kenapa Bunda sampaikan tentukan area mana yang akan kita declutter lebih dahulu biar kita itu fokus di dalamnya. Jadi ketika kita fokus di ruangan itu, ya udah kita fokus di ruangan itu, selesaikan, lalu ada waktu berikutnya kita declutter di ruangan yang lainnya. Yang ketiga adalah tentukan item atau jenis clutter apa yang mau kita keluarkan terlebih dahulu. Contohnya kita mau mengeluarkan apa dulu nih, pakaian dulu kah, atau peralatan dapur dulu kah, atau buku-buku kah, atau mainan anak kah. Harus tentukan dulu nih mana jenis clutter yang mau kita keluarkan terlebih dahulu. Bunda biasanya mulai declutter itu dari barang-barang yang sering Bunda pakai, itu lebih memudahkan Bunda ya, karena kan kelihatan ya mana yang sering dipakai, mana yang tidak sering dipakai. Contohnya baju lah ya, baju itu kan kelihatan banget ya yang mana yang sering dipakai, mana yang jarang dipakai gitu. Jadi lebih mudah lah gitu untuk mengeluarkan. Terus menurut Bunda baju itu memiliki nilai sentimental yang rendah gitu. Kalau kita memulai dengan barang-barang yang memiliki nilai sentimental yang tinggi, waduh itu akan susah sih, nggak akan selesai. Karena ketika kita mengeluarkan pertimbangan dulu, aduh keluarin nggak ya, bingung gitu. Jadi nggak kelar-kelar. Jadi menurut Bunda mulailah dengan barang-barang yang memiliki nilai sentimental yang rendah. Yang keempat adalah declutter barang-barang sendiri. Kenapa Bunda sampaikan declutter lah dari barang-barang sendiri? Karena declutter itu sebenarnya kesadaran masing-masing pribadi. Bunda nih misalnya di rumah ini ada Bunda, ada ayah, ada kakak gitu ya. Tetap Bunda akan mendeclutter barang-barang Bunda terlebih dahulu gitu ya. Kalau barang ayah, biarkan ayah yang mendeclutter barang-barang dia sendiri gitu. Jadi biar dia yang memutuskan mana yang mau dikeluarkan, mana yang tidak. Kecuali barang-barang ayah, barang-barang kakak yang memang sudah yang sudah diserahkan kepada Bunda gitu untuk pengelolaannya. Tapi tetap sih Bunda sampaikan kepada mereka. Contohnya nih pakaian sehari-hari yang memang dipakai untuk di rumah aja gitu. Itu biasanya ayah udah serahkan semuanya ke Bunda gitu. Nah, tapi tetap Bunda komunikasikan ke ayah, ya ini mau dikeluarin nggak? Ayah masih mau pakai nggak? Kalau ayah mau masih pakai simpan, tapi kalau nggak dipakai ya udah kita keluarkan. Itu tetap Bunda komunikasikan. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan barang-barang milik orang lain juga gitu. Takutnya nanti orang lain komplain, kok barang saya dikeluarkan, padahal kan saya masih gunakan itu, masih memberikan manfaat pada saya, kok tiba-tiba kamu keluarkan aja gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi menurut Bunda itu nggak etis ketika kita mengeluarkan barang orang lain tanpa sepengetahuan dia, tanpa seizin dia, seperti itu. Kecuali memang dia sudah menyerahkan pada kita. Tapi menurut Bunda tetap harus dikomunikasikan kepada orang lain, even dia itu adalah suami kita sendiri.
Yang kelima adalah siapkan 3 box atau trash bag. Jadi bunda itu biasanya menyiapkan 3 wadah gitu ya, boleh itu box atau trash bag gitu. Yang ketiga wadah itu kita gunakan yang pertama untuk barang-barang donasi, yang kedua barang-barang yang akan dibuang, yang ketiga adalah barang-barang yang akan tetap kita simpan. Nah, untuk yang barang-barang donasi itu bisa dicatat ya teman-teman, jangan sampai kita mendonasikan barang-barang yang sudah tidak layak pakai gitu. Jadi misalnya contohnya baju yang udah sobek-sobek kita keluarkan untuk kita donasikan, itu kalau bisa jangan gitu ya, karena gimana pun yang namanya donasi itu kalau bisa adalah baju yang sebenarnya masih pantas kita gunakan tapi sudah tidak bisa kita pakai lagi karena kita udah nggak nyaman atau kita sudah tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi kita keluarkan. Nah, kalau untuk barang-barang yang sudah tidak bisa kita gunakan itu bisa kita buang gitu, bisa kita taruh di trash bag atau box yang memang khusus untuk kita buang gitu. Jadi misalnya contoh baju yang udah sobek-sobek, udah nggak bisa dipakai lagi, udah kita buang aja. Terus di box yang ketiga itu kan box simpan. Nah, kenapa bunda tetap menyiapkan box simpan? Karena mungkin ada beberapa barang yang kita tidak gunakan sekarang yang akan kita gunakan beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian, ya udah kita masukin ke box aja dulu gitu. Kalau bunda itu contohnya baju anak. Kalau baju anak itu baju Kayla yang udah kecil, biasanya bunda masukin ke box lagi karena di keluarga besar bunda gitu, kayak kakak bunda gitu, kita udah janjian gitu kalau kita punya anak, terus kita punya baju-baju yang udah nggak dipakai, baju anak yang nggak dipakai yang masih layak pakai, kita simpan untuk digunakan untuk generasi berikutnya. Siapa tahu nanti kakaknya bunda itu lahiran punya anak yang masih bisa digunakan. Pun kemarin Kayla tuh pas bunda lahiran Kayla, kebanyakan baju-bajunya itu baju-baju dari anaknya kakaknya bunda gitu. Oh ya, kalau sebenarnya bunda itu ada beberapa barang-barang yang masih bisa bunda jual, sebenarnya beberapa juga bunda jual. Biasanya bunda jual tuh di Instagram sih atau di WhatsApp gitu, di status WhatsApp. Nanti ada teman bunda yang mau ya bunda jual. Kebanyakan yang bunda jual itu buku. Buku tuh udah bunda baca, ya udah bunda keluarin. Banyakan sih novel ya. Yang keenam adalah save barang-barang dengan warna netral. Nah, biasanya bunda ketika mendeclutter itu lebih mudah ya, lebih mudahnya seperti ini. Bunda udah punya kategori nih, bunda akan keep barang-barang yang dengan warna netral. Contohnya nih warna hitam, warna abu-abu, warna tone earth gitu, warna-warna coklat, warna krim, itu bunda tetap keep biasanya karena akan lebih mix and match gitu daripada barang-barang dengan berwarna-warni. Itu biasanya sih bunda keluarkan, tapi kembali lagi ke kita. Misalnya kita nyamannya dengan barang yang warna-warni, ya udah barang yang warna-warni lah yang kita keep. Terus kita nggak nyaman nih dengan warna netral, ya udah kita warna netral keluarkan. Jadi kita udah punya saringan kategori nih, barang-barang mana yang mau kita keluarkan, barang-barang mana yang mau kita save gitu. Yang ketujuh, siapkan 3 pertanyaan pada saat kita mendeclutter. Nah, kalau bunda itu biasanya sudah menyiapkan nih 3 pertanyaan di kepala bunda ketika bunda mendeclutter barang gitu. Nah, yang pertama itu biasanya, masih dipakai enggak nih barang-barang ini? Kalau masih dipakai, nyaman atau enggak, atau terpaksa? Yang ketiga, untuk barang konsumsi, masih layak konsumsi nggak nih? Tanggal kadaluarsanya kapan? Masih bisa dimakan atau enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membantu kita banget gitu untuk mendeclutter barang gitu. Jadi nggak asal mendeclutter aja gitu, nggak asal ngeluarin barang, tapi kita udah punya pertanyaan yang kita siapkan yang bisa membantu kita. Yang kedelapan, susun barang sesuai dengan kategorinya. Jadi biasanya ketika bunda declutter, terus bunda masih save barang-barang yang masih bunda pakai, itu biasanya bunda susun nih sesuai kategori. Ambil contoh aja baju gitu ya, di lemari itu bunda susun nih, oh baju anak di rak ini, oh di rak, nanti di rak itu bunda bagi nih, oh untuk celana sebelah sini, oh untuk celana sebelah kanan, untuk baju sebelah kiri misalnya. Jadi jelas ketika kita mau ngambil pun gampang gitu. Di rak ayah itu juga kita susun yang celana mana, yang baju mana, baju itu kita susun lagi yang kemeja mana, yang kaos mana gitu. Jadi biar mudah untuk nyarinya gitu. Jangan sampai kita udah declutter, kita udah susun barang, tapi ketika kita mau nyari kita masih susah lagi gitu. Nanti bikin kita
decluttering lagi, kita beres-beres lagi. Itu malah menurut Bunda malah menambah stres gitu kan. Sebenarnya manfaat decluttering itu mengurangi stres. Jangan sampai setelah kita decluttering malah kita tambah stres karena nyari barang itu nggak ketemu karena kita nyusunnya nggak sesuai kategori. Yang terakhir adalah pelan-pelan saja. Nah, menurut Bunda, pelan-pelan saja itu penting ya ketika kita declutter. Jangan sampai kita terburu-buru, jangan sampai kita targetin sehari full untuk mendeclutter barang-barang seisi rumah, dari kamar, dari dapur, ruang keluarga, ruang kerja, segala macam kita targetin sehari gitu. Itu bikin kita pusing gitu. Fokus selesaikan ruangan per ruangan, item per item gitu. Jadi kelar gitu. Kita terburu-buru, kita nggak pelan-pelan, kita maunya semua kita selesaiin, takutnya kita yang stres, kita nggak fokus, malah jadinya ya udahlah karena kita udah capek, bosen gitu ya, udahlah kita tinggalin, malah itu malah nggak jadi declutter gitu. Oke teman-teman, itulah metode-metode decluttering yang Bunda sudah jelaskan. Ada metode-metode yang dikeluarkan oleh toko-toko masa kini ataupun metode yang Bunda jalani selama ini selama mendeclutter. Semoga metode-metode ini menginspirasi teman-teman semua, membuat teman-teman semangat untuk declutter. Sepertinya Bunda masih ada penjelasan decluttering yang lain. Tunggu aja video kami selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.